Prabu Maruta menyebut Ngayodya tempat penitis Dewi Widawati. Lalu Magadha Maespati, lalu Mantili Diraja, akhir Ecawati Denda. Ayodya harus kukalahkan, dengusnya. Lalu dia turun dari balkon di bawah siraman keperakan bulan purnama. Setelah itu Magadha kemudian Maespati, lalu Mantili Raja, dan akhirnya Encawati Denda. Prabu Dasamuka tidak menunggu waktu lagi, dia berangkat ke Alengka. Di sana dia mempersiapkan bala tentara dan para pengikutnya. Mereka beranjak ke medan perang. Tidak lama perjalanan itu, mereka bergerak seperti angin. Dasamuka dan para pengikutnya serta para prajuritnya tiba di batas negara Ayodya. Mereka mulai merampok dan memporak-porandakan rumah penduduk. Mereka membuat onar. Kepanikan dan kekacauan mereka timbulkan di tempat tinggal penduduk. Prabu Rawatmeja dan prajuritnya berusaha mengusir prajurit Alengka. Akhirnya terjadi peperangan antara pasukan Ayodya dengan Alengka. Prabu Rawatmeja sangat marah ketika melihat gelar perangnya porak-poranda dan prajuritnya habis semua bergelimpangan memandikan darah. Kekalahan hanya tinggal menunggu waktu. Prabu Rawatmeja bergerak di antara jenazah prajuritnya yang gugur. Dia menyibak semua lawan dengan senjata, mencari di mana Dasamuka, raksasa berkepala 10 itu. Para prajurit musuh yang berpapasan dengannya mundur memberi jalan, tetapi ada prajurit yang menghunuskan senjatanya menyerang Prabu Rawatmeja. Dia bukanlah tandingan prajurit yang berjibaku, datang menyerang sekali. Kelit senjata Rawatmeja menyobek lambung mereka, lalu prajurit itu tergelimpang memegang nyawa. "Mana raja kalian, raksasa berkepala 10 itu?" Dasamuka menyibak prajurit-prajurit menyongsong Prabu Rawatmeja. Kedua sekarang berhadapan saling memandang. Semua mata di 10 kepala Dasamuka mengarah ke Raja Ayodya itu. "Apa yang ingin kau ambil dari kami, perampok? Kesempatan, kau tidak boleh mengambil kesempatan mendapatkannya. Aku tahu para raja selalu mencari wanita terbaik untuk dijadikan permaisuri. Wanita titisan Dewi Widawati akan menitis di sini. Maka kerajaan Ayodya ini harus kutundukkan." "Apa maksudmu?" "Ada 3 kerajaan yang disebut Prabu Maruta, tempat titisan Dewi Widawati. Setelah kerajaan ini aku tundukkan, akan menyusul kerajaan lain, tempat titisan Dewi Widawati. Tamak serakah, kau telah dikuasai nafsumu, cinta buta seorang raja. Orang-orang tidak berdosa di kerajaanku menjadi korban hanya karena titisan itu akan tertitis di sini." Prabu Rawatmeja mengeluarkan senjata andalannya. "Kau akan kubunuh sebelum kau berkesempatan menghancurkan kerajaan yang lain." Mendengar omongan Rawatmeja itu, Prabu Dasamuka menunjukkan lidahnya, menjulurkan lidahnya hingga sepanjang 1 depa. 10 lidah menjulurkan seperti sungut cumi-cumi mengecek Prabu Rawatmeja. Prabu Rawatmeja melompat ke gundukan busut longgok tanah sarang aneh-aneh secepat kilat, sehingga gerakan itu tidak terawasi 10 pasang mata Dasamuka, 1 dari 10
kepala Dasamuka itu putus dari lehernya, dipenggal panah sakti Rawat Meja. Prabu Rawat Meja dalam gerakan yang lentur menggunakan ulang panah saktinya menebas leher Dasamuka. Tetapi setiap kepala Dasamuka berhasil ditebas Rawat Meja, kepala yang terlepas dan jatuh ke tanah naik kembali mendekati batang lehernya yang terpenggal itu. Kepala-kepala itu melekat lagi kembali seperti semula. Lidah-lidah Dasamuka kembali terjulur sepanjang satu depak ke arah Prabu Rawat Meja sambil mengecek kepala-kepala itu seperti lebah mengeluarkan sungutnya sebelum hinggap kembali ke leher-leher yang telah terpenggal itu. Kepala Dasamuka itu lengket seperti semula. Karena ajian Pancasona, kelelahan mulai tampak pada Prabu Rawat Meja. Akhirnya dia gunakan senjata andalannya yang lain, gada penghancur. Penghancur itu berhasil memecahkan kepala Dasamuka. Kepingan kepala yang hancur itu berubah menjadi 10 kepala. Masing-masing kepala itu terus pula menjulurkan lidahnya ke arah Rawat Meja seperti cacing mengecek Raja Ayodhya itu. Kepala-kepala itu lengket ke 10, cabang lehernya terputus sehingga kepala Dasamuka berlipat ganda. Ada kesaktian antara Prabu Rawat Meja dengan Dasamuka berlangsung bengis. Satu persatu senjata pusaka Prabu Rawat Meja digunakan, namun Dasamuka tetap kokoh dengan aji Pancasona. Bahkan pada akhirnya Dasamuka berhasil mengangkangi tubuh Prabu Rawat Meja yang terkapar di hadapannya. Sekali tebas Prabu Rawat Meja pun meregang nyawa. Mengiringi gugurnya Prabu Rawat Meja terdengar gelegar suara di angkasa dan bertebaran hujan bunga mengiringi para dewa yang turun hendak menjemput roh Prabu Rawat Meja. Dasamuka mendongak melihat hujan taburan bunga di angkasa. Dia mendengar gelegar suara yang mengejutkan. "Hai Dasamuka, berpuas dirilah engkau sekarang. Tunggu pembalasan yang sama akan tiba pada dirimu. Kelak akan muncul cucu Prabu Rawat Meja membalas kematian kakeknya, membunuhmu Dasamuka." Dasamuka marah mendengar suara yang mengingatkan kematiannya kelak. Rasa marah dia lampiaskan ke jasad Prabu Rawat Meja. Ia melakukan cara terkejam untuk memusnahkan jasad orang yang telah mati itu. Dia kupas wajah jasad mayat Rawat Meja. Dia angkat, dia banting berulang kali sehingga menjadi hancur yang berkeping-keping. Jasad yang telah hancur luluh itu dibiarkan berserak begitu saja. Di arena pertempuran itu, para dewa sampai di arena pertempuran menjemput roh Prabu Rawat Meja terbang di angkasa naik ke surga. Perang pun selesai. Perang yang diciptakan Dasamuka hanya untuk tidak memberi kesempatan sang raja mendapatkan titisan Dewi Widawati. Ini adalah perang yang buruk. Perang memang selalu begitu, meninggalkan penderitaan bagi yang kalah, terutama di kalangan perempuan dan anak. Dasamuka diikuti pasukan melangkah di antara mayat berserakan meninggalkan medan pertempuran, menyerbu masuk istana, menjarah harta, benda dan wanita untuk mereka bawa pulang ke Alengka.